Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau mungkin selamat sore untuk teman-teman yang di wilayah Indonesia bagian timur. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 2 September 2022, kebetulan saya dipercaya Pak Muji untuk dikasih kesempatan menjadi moderator dengan narasumber Bapak Fardon Widiantoro. Beliaunya adalah pengelola pengadaan barang jasa ahli muda, dan juga merangkap subkor pembinaan dan advokasi dari bagian pengadaan Kota Batu. Yang saya hormati Pak Muji Santoso ini, dan juga rekan-rekan semua yang telah bergabung dalam Muji Santoso Training and Konsultan. Untuk webinar kali ini materinya toko daring pasca keputusan Deputi 2 LKPP nomor 129 tahun 2022. Ini saya rasa menarik sekali karena selain kita juga sekarang lagi rame-ramenya terkait katalog lokal, terkait toko daring, pemanfaatan UMKM, aplikasi marketplace dan lain-lain, di mana ini juga sebagaimana sesuai dengan perintah Bapak Presiden melalui Impresnya 2 tahun 2022, juga terkait yang rencana evaluasi besok, mungkin kalau tidak salah di akhir September atau Oktober, terkait transaksi produk dalam negeri. Mungkin sebelum acara ini saya mulai, mungkin saya akan menyampaikan beberapa aturan untuk peserta. Nanti bisa pada saat ada pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan baik melalui kolom chat atau melalui raise hand. Cuma untuk pengutamaannya kita lebih utamakan yang raise hand dulu. Kalau raise hand sudah nggak ada, baru nanti beberapa komen di kolom chat akan kita bacakan. Kepada peserta, ini nanti tata tertibnya adalah narasumber akan menyampaikan materi pada sesi 1 selama kurang lebih 45 menit. Nanti setelah materi disampaikan, nanti pada sesi kedua akan diadakan tanya jawab, akan saya pandu kurang lebih juga 45 menit. Peserta nanti hadir dan dapat mengisi post-test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Untuk link absensi dibagikan setelah narasumber menyampaikan materi. Untuk menyingkat waktu, sebelum acara ini kita mulai, monggo kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah Bapak Ibu. Untuk menyingkat waktu terkait materi toko daring pasca Kedep LKPP 129 tahun 2022 yang akan disampaikan Pak Fardon Widiantoro. Untuk Pak Fardon Widiantoro kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Rohman dari Jombang. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu secara daring melalui MS Training and Consulting. Salam hormat untuk Pak Muji, Pak Muklis, dan teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan membahas sharing terkait toko daring pasca keputusan Deputi 2 LKPP nomor 129 2022. Jadi yang telah disampaikan oleh Bapak moderator bahwa saya Fardon Widiantoro, pengelola pengadaan barang jasa, pengalaman PBJ sekilas ya mungkin dari lahir sudah harus di pengadaan barang dan jasa ini, kayak Prof Muklis sampai nggak tahu sampai pensiun atau sampai kapan. Kemudian
dasar penyelenggaraan toko daring, Bapak Ibu, bahwa di Perpres 16 tahun 2018 serta perubahannya di Perpres nomor 12 tahun 2021, ada juga Inpres nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan penggunaan PDN dan produk UMK dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Kemudian ada Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian ada Keputusan Deputi 2 LKPP nomor 38 tahun 2021 terkait tata cara penyelenggaraan toko daring. Yang terakhir, yang sesuai tema kita pada siang hari ini adalah Keputusan Deputi 2 LKPP nomor 129 tahun 2022 terkait percepatan peningkatan transaksi belanja dalam toko daring. Tadi yang dasar hukumnya di Perpres 12 itu ada pasal 38 metode pemilihan penyedia barang jasa pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya terdiri dari e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender. Di ayat 7-nya juga disampaikan bahwa tender sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud di ayat 1 huruf A sampai dengan huruf D. Jadi e-purchasing ini adalah pilihan pertama. Dan kita ketahui di Perpres 12 bahwa e-purchasing itu adalah bukan hanya katalog, juga melalui toko daring. Kemudian yang kedua di Perpres 16 juga masih di pasal 69, penyelenggaraan pengadaan barang jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung. Di sini sudah memang nggak ada kalimat wajib, tapi di sini nggak ada pilihan lain. Kalau sudah ada penyelenggaraan pengadaan dilakukan secara elektronik, berarti kalau sudah ada secara elektronik, ya enggak dimungkinkan lagi secara manual. Karena di sini nggak ada pilihan manual kalau sudah ada lewat SPSE dan sistem pendukung. Kemudian di pasal 70 itu juga pengadaan barang jasa secara elektronik dengan memanfaatkan e-marketplace. E-marketplace pengadaan barang jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi KLPD dan penyedia berupa A. katalog elektronik, B. toko daring, dan pemilihan penyedia. Jadi toko daring itu bagian salah satunya melalui marketplace, Bapak Ibu, sesuai dengan Perpres di pasal 70 ini. Kemudian yang di Inpres nomor 2 tahun 2022 yang terkait toko daring di poin 6, kepala daerah memerintahkan OPD untuk belanja produk dalam negeri melalui katalog lokal atau toko daring. Jadi ini juga melalui toko daring ini juga perintah Presiden, Bapak Ibu. Senyampang presidennya masih tetap Pak Jokowi ini, ya kita harus menurut perintahnya gitu. Apalagi kita sebagai instansi pemerintah. Kemudian ada lagi Bapak Ibu dari SEKPK nomor 14 tahun 2022. Itu yang di poin 4 itu pemerintah daerah perlu memastikan sebanyak-banyaknya produk seperti makan minum, konsumsi rapat, alat tulis kantor, bahan material, jasa keamanan, jasa kebersihan, serta produk oleh pelaku usaha setempat lainnya tersedia di katalog dan tidak lagi, ini kata kuncinya di sini Bapak Ibu, dan tidak lagi dibelanjakan di luar skema e-purchasing, katalog, dan toko daring. Jadi KPK ini sudah mewanti-wanti pada seluruh gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia. Kalau yang di poin 3 ini juga memastikan untuk menayangkan katalog lokal. Diharapkan setidaknya 1.000 UMKM terdaftar pada katalog lokal. Kan kalau di sini kan katanya masih diharapkan. Jadi
masih sebuah harapan. Tapi kalau yang di poin 4 ini sudah kalimatnya tidak lagi dibelanjakan di luar skema e-purchasing. Jadi harapan kita katalog lokal dan toko daring ini bisa berjalan beriringan sesuai dengan SE. Tujuan pemanfaatan toko daring, Bapak Ibu, itu cepat, mudah, transparan, dan tercatat secara elektronik. Jadi kita menggunakan toko daring ini ada dua, ada yang ditarik melalui bela pengadaan, yang di overview transaksi di toko daring, dan juga kita tiap bulan itu dapat report transaksi dari marketplace, itu mulai dari SKPD mana yang melaksanakan transaksi, apa aja yang dibeli, komoditasnya, itu sudah detail sampai nilai rupiahnya. Nah ini kan semua bisa buat acuan kita untuk kebijakan terkait untuk pemenuhan data, jumlah transaksi elektronik, itu kan bisa tercatat. Kalau semuanya dulu masih manual, SPJ-nya akan kesulitan. Kalau sekarang setiap akun dari toko daring, lihat transaksinya semuanya masih tetap tercatat. Ini tampilan toko daring yang di LKPP. Toko daring itu baru dikenalkan di 2021 di Perlem 9 tahun 2021. Sebelumnya kan pilot project-nya itu bela pengadaan di bulan Agustus. Di 2021 toko daring itu bukan hanya bela pengadaan, ada PDN non UMK, dan nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pelaku dalam toko daring itu adalah PPK, jabat pengadaan, kemudian toko daring terintegrasi dengan PPMSE Marketplace atau melalui retail daring. Di Marketplace ini masih ada pedagang atau merchant. Ini ada di Perlem 9 tahun 2021. Ini yang seringkali ditanyakan ataupun praktek di lapangan di SKPD dengan toko daring ini, apakah semua harus pejabat pengadaan atau PPK? Kalau di keputusan Deputi 38 tahun 2021 untuk PPK itu melaksanakan e-purchasing paling sedikit 200 juta. Sedangkan pejabat pengadaan melaksanakan e-purchasing paling banyak 200 juta. Kan pejabat pengadaan ini kalau semua sudah harus semua harus jadi JFT, sedangkan pemenuhan JFT cuma sedikit, bisa tak belanja kecil-kecil aja, masa semua pejabat pengadaan sih yang membelikan. Di keputusan Deputi 38 ini juga diatur bahwa PPK atau pejabat pengadaan dapat menugaskan pejabat atau petugas untuk melakukan e-purchasing. Tapi lagi-lagi tanggung jawab pelaksanaan tetap berada pada PPK atau pejabat pengadaan. Jadi tergantung rentang kendali atau resikonya. Kalau memang tidak didelegasikan ya tidak apa-apa, masih mungkin ditugaskannya untuk nilai yang berapa, pejabat pengadaan mungkin yang di bawah 10 juta atau 5 juta itu ditugaskan ke petugas lain, tapi nilai di atasnya pejabat pengadaan sendiri. Ataukah yang wajib nego itu yang dilakukan pejabat pengadaan, itu terserah dari PPK atau pejabat pengadaan di instansi Bapak Ibu. Ini mitra toko daring yang ada Bapak Ibu, mungkin sudah banyak yang tahu, tapi dari sekian banyak ini mungkin hanya beberapa yang Bapak Ibu gunakan. Kebetulan kalau di Kota Batu itu pakai Embis Market sama Grab. Ini Bapak Ibu kanal toko daring bela pengadaan. Itu marketplace yang memiliki pedagang atau usaha mikro kecil dan retail daring kualifikasi UMK. Kemudian PDN, produk dalam negeri, dan nilai belanja kurang dari atau sama dengan 200 juta. Kemudian yang kanal nomor 2 PDN non UMK. Sampai sekarang ini masih
belum ada, jadi rumahnya aja yang ada, tapi isinya masih belum. Itu retail daring non UMK, PDN, diutamakan nilai belanja lebih dari 200 juta. Kemudian ada kanal kurasi lokal, marketplace cakupan daerah tertentu, produk yang dijual pedagang merchant daerah. Ini mungkin hampir sama dengan katalog lokal. Kemudian ada kurasi lainnya, yaitu yang tidak termasuk kriteria di bela pengadaan dan PDN non UMK dan kurasi lokal. Jadi tidak termasuk pengecualian dari ketiga kanal toko daring yang tadi. Ini overview transaksi di toko daring yang ada di LKPP. Sudah banyak transaksi ini per 16 Agustus. Juga UMK yang tergabung sudah 303.269, produk tayangnya juga 708.683. Ini yang ditarik dari transaksi Bapak Ibu yang di toko daring. Ini kalau transaksinya lewat bela pengadaan itu akan ketarik secara otomatis di sini, dan nilainya ini memang beda dari mana? Dari yang dilaporkan lewat marketplace-nya. Ya mungkin kebanyakan banyak yang pejabat pengadaan loginnya nggak melalui bela pengadaan, atau juga pakai akun yang ditugaskan ke petugas, otomatis kan petugasnya nggak bisa login ke bela pengadaan, jadi nilai transaksinya nggak bisa ketarik di toko daring yang ke LKPP. Ini Bapak Ibu, di Perlen 9 di pasal 3 itu barang jasa dalam toko daring, itu yang di ayat 1-nya, standar dapat distandarkan, risiko rendah, harga terbentuk di pasar, dan tidak dapat ditayangkan dalam e-katalog jika spesifikasi sama, penjual atau penyedia sama, wilayah jual sama, syarat dan ketentuan sama. Ini masih belum berubah di Perlen 9 tahun 2021 ini. Tapi di prakteknya kan banyak yang barang yang ada di tayang di katalog juga tayang juga di toko daring. Karena itu di ayat 2-nya ini memang dan di sini syarat dan ketentuan sama, ini ketiganya ini harus terpenuhi semua. Jadi misalkan spesifikasinya beda sedikit aja, kalau Mamin misalkan satu pakai tempe, satunya pakai tahu, kan juga sudah spesifikasinya beda, itu juga bisa saling tayang bersamaan. Tapi arahnya nanti toko daring sama katalog lokal itu boleh bersamaan, itu ada SI-nya. Tapi kalau di Perlen 9 ini masih tetap belum ada perubahan karena belum ada pengganti dari Perlen 9 tahun 2021. Ini yang ada di bela pengadaan. Ini ada tambahan yang terbaru, itu etalasenya pertanian dan peternakan. Dan ini kan kalau lihat dari etalase ini semuanya sudah hampir kebutuhan rutin yang ada di SKPD sudah terpenuhi semua, Bapak Ibu. Ini PPMSE. PPMSE itu adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Di PPMSE itu ada dua, ada marketplace, ada retail daring. Kalau yang retail daring ini dia sebagai PPMSE, juga dia sebagai penjual sendiri. Tapi kalau marketplace, di dalam marketplace tadi yang sempat saya sampaikan masih ada pedagang atau merchant gitu. Ini tahapan penetapan PPMSE dalam toko daring, pengumuman, pendaftaran, verifikasi, penetapan, integrasi sistem. Ini ada di pasal 8 di Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021. Ini persyaratan PPMSE,
Yang pertama adalah memiliki NIB, memiliki TDPSE, memiliki SIUP MSE, memiliki status valid KSWP, memiliki website PPMSE yang sudah beroperasi. Ini untuk PPMSE yang dikelola KLPD, persyaratannya hanya nomor 5 saja, sesuai di keputusan Deputi 2 LKPP nomor 38 tahun 2021. Jadi kalau mungkin di Bapak Ibu ada di instansi pemerintah daerah yang sudah punya marketplace sendiri, itu ya untuk syarat-syaratnya hanya sesuai Kepdep 38 hanya yang nomor 5. Tapi kalau di sistemnya masih minta yang nomor 2 ini, TDPSE. Ini kewajiban PPMSE bertanggung jawab terhadap pemenuhan persyaratan pedagang dalam hal PPMSE berupa marketplace. Kemudian memastikan pemenuhan persyaratan barang jasa, memastikan tindak lanjut pesanan atas pembelian melalui PPMSE, kemudian mengenakan sanksi kepada pedagang sesuai syarat dan ketentuan masing-masing PPMSE dalam hal PPMSE berupa marketplace. Kemudian mengembangkan sistem PPMSE sesuai dengan kebutuhan toko daring, melakukan integrasi dan atau pertukaran data transaksi. Ini bukti transaksi Bapak Ibu. Bukti transaksi adalah bersedia memberikan dan mengakui bahwa seluruh pencatatan transaksi yang terjadi dalam PPMSE adalah valid dan sah sebagai bukti transaksi. Ini ada di Kepdep nomor 38 tahun 2021. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu terkait bukti transaksi yang ada di marketplace itu apakah sah. Sah ini Bapak Ibu. Jadi walaupun tidak ada tanda tangannya, walaupun tidak ada stempelnya, itu sudah merupakan bukti valid, bukti transaksi valid dan sah sebagai bukti transaksi. Dan itu juga sudah ada surat edaran bersama antara Kepala LKPP dan Mendagri terkait bahwa transaksi yang sampai dengan 10 juta bendahara tidak perlu minta tanda tangan, tidak perlu minta stempel, itu kan juga sudah. Jadi kalau LKPP sama Menteri Dalam Negeri dalam hal pengelolaan keuangan daerah sudah klop, sudah sejalan, masa di daerah itu masih nyari-nyari tambahan-tambahan syarat gitu Bapak Ibu untuk sebagai bukti transaksi. Ini untuk pedagang. Apa itu pedagang? Pedagang pelaku usaha yang melakukan PMSE baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui PPMSE atau sistem elektronik lainnya. Bagaimana pedagang dapat bergabung dengan toko daring? Pelaku usaha yang ingin memperluas jangkauan pemasaran produk melalui toko daring dapat bergabung sebagai pedagang dengan mendaftarkan usaha ke marketplace atau PPMSE yang telah bergabung atau menjadi mitra toko daring. Jadi pedagangnya bisa langsung daftar melalui marketplace, tapi kalau di kita, di Kota Batu sebagian besar ada yang daftar sendiri, tapi yang paling banyak malah melalui di UKBBJ untuk pendaftarannya. Sebetulnya bisa langsung ke mana? Ke marketplace-nya, tapi kita bisa fasilitasi untuk toko daring ataupun katalog lokal di UKBBJ kita juga melayani untuk pendampingan onboarding sampai dengan tayang. Syarat untuk pedagang itu adalah memiliki izin usaha perorangan atau badan usaha, memiliki kartu identitas, memiliki NPWP, memiliki rekening bank yang namanya sama dengan kartu identitas atau nama badan usaha. Jadi kalau atas nama CV, ya rekening banknya juga atas nama CV, bukan atas nama pribadi. Jadi yang dimaksud di sini gitu. Kalau yang kartu identitas ini ya untuk yang pelaku usaha perorangan. Kalau perorangan
rekening banknya juga atas nama perorangan. Ini ada di keputusan Deputi LKPP nomor 38 tahun 2021. Ini Bapak Ibu, kewajiban pedagang menyediakan barang jasa sesuai dengan yang tercantum dalam situs web PPMSE, menjamin pemenuhan persyaratan barang jasa yang ditransaksikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terus menjamin keaslian barang dan yang ditransaksikan melalui PPMSE dan diserahkan kepada pembeli, menindaklanjuti pesanan atas pembelian melalui PPMSE. Ini kewajiban-kewajiban pedagang. Ketika pedagang yang kita fasilitasi untuk daftar di marketplace, itu mesti kita sampaikan ini, bahwa Bapak Ibu harus persyaratan sesuai perundang-undangan terkait etika pengadaan, itu juga harus, karena kan ini harga sudah terpublish, siapapun bisa lihat, LSM, masyarakat umum bisa lihat kalau Bapak Ibu misalkan jual masker yang di pasaran sekarang sudah banyak, harganya sudah bervariatif, tapi sampai masih jual tinggi aja juga gampang ketebak itu kalau ada APH ataupun LSM yang bisa memantau itu. Jadi dengan harapan dengan transparan ini memang sepertinya orang beranggapan kok ini semakin mudah untuk deal-dealan gitu lah. Tapi kan ini sudah harga terpublish. Jadi dari Bapak Ibu pejabat pengadaan atau PPK kalau mau beli ya kayak kita mau beli online itu ya harus klik dulu, mau beli masker ya klik di marketplace PPMSI yang terdaftar di LKPP masker, nanti kan muncul masker-masker spek yang kita butuhkan, yaitu yang dibeli, bukan ke penyedia yang langsung ke situ tanpa melihat referensi harga yang sejenis di mana di marketplace yang lainnya. Ini Bapak Ibu ada di keputusan Deputi 2 LKPP nomor 129/2002 tentang percepatan peningkatan transaksi PDN dalam toko daring. Ini yang barusan dikeluarkan oleh LKPP. Sebelumnya itu di produk tayang tertentu. Jadi di Kepdek 2 LKPP nomor 2 tahun 2022, ini yang tayang itu etalasenya sama komoditasnya itu sudah tertentu. Kayak yang kesehatan dulu kan cuma masker sama hand sanitizer atau apa gitu kan. Jadi produk-produknya kan sudah disebutkan di Kepdek 2 tahun 2022. Nah, sekarang di pasca Kepdek 2 tahun nomor 129/2022 itu seluruh PDN yang telah tayang. Jadi produk dalam negeri, kata kuncinya tetap produk dalam negeri. Itu yang telah tayang di marketplace, di PPMSI itu sudah bisa dibeli. Jadi komoditasnya sudah yang penting tayang itu sudah bisa dibeli. Dan kalau dulu PPMSI mau nambah komoditas itu langsung ditelaah dulu oleh LKPP. Boleh enggak atau apa kebutuhannya. Tapi sejak pasca Kepdek 2 129 ini, PPMSI-nya tinggal mau menambah komoditas, langsung request saja ke LKPP. Itu nanti akan mudah disetujui. Itu jadi seluruh PDN yang telah tayang ini yang jadi lebih variasi ya. Karena kalau dulu untuk elektronik perkakas itu juga itemnya sudah disebutkan di Kepdek 2 nomor 2022. Kalau sekarang sudah tidak lagi, jadi lebih variatif terkait produk yang disajikan di marketplace. Kemudian kurang dari 50 juta pembelian langsung. Ini kalau ini sebelumnya juga ada kalimat bahwa kurang dari 50 juta pembelian langsung, tapi apabila aplikasi tersedia dilakukan negosiasi. Tapi kalau yang sekarang di pasca Kepdek 2 129 ini kurang dari 50 juta pembelian langsung. Kemudian sebelumnya negosiasi lebih dari 50 juta atau kurang dari sama dengan atau paling banyak 200 juta. Itu nego. Tapi kalau yang di sekarang kurang dari 200 juta itu nego. Jadi Bapak Ibu misalkan beli
10 juta itu ya boleh nego gitu loh. Enggak masih tetap diperkenankan untuk negosiasi. Karena kan kita kan harus beda. Mungkin kalau beli makanan minuman terkait kue kotak, nasi kotak kan sudah ada di standar harganya, itu mungkin nggak nego, nggak apa-apa. Tapi kalau beli perkakas itu ya walaupun nilainya 20 juta atau 10 juta ya masih boleh nego, Ibu. Kemudian yang terakhir terkait permintaan penawaran itu lebih dari 200 juta. Kemudian di pasca Capdev 2 ini permintaan penawaran lebih dari 200 juta apabila aplikasi sudah tersedia terkait permintaan penawaran. Ini sepertinya kayaknya menarik kalau Bapak Ibu mau baru baca. Oh, berarti sekarang toko daring sudah bisa lebih dari 200 juta gitu. Tapi ini regulasinya sudah ada. Tapi rumahnya masih belum. Rumahnya regulasinya ada, rumahnya ada, isinya masih belum. Jadi yang di kanal toko daring PDN non UMK itu sebenarnya karena sampai dengan 200 juta itu masih bela pengadaan. Itu di Capdev 2 tadi itu RP 200 juta per transaksi. Paling banyak RP 200 juta per transaksi. Jadi per transaksinya 200 juta. Bukan berarti tidak boleh lebih dari, misalkan ada mamin 400 juta, itu kalau maminnya per transaksinya nggak sampai 200 juta, itu juga diperkenankan. Terus mungkin ada yang nanya, itu kan apa nggak menghindari tender? Itu kalau Bapak Ibu mengetahui bahwa di Perpres 16 yang di pasal 20 itu yang dilarang itu kan memecah paket, menghindari tender. Nah, ini kan e-purchasing bukan tender. Jadi apa? Kalau kita sering dapat diskusi dengan LKPP waktu Zoom meeting ini pakai pendapatnya gitu. Jadi ya nggak, karena ini e-purchasing, jadi nilai berapapun itu nggak tender. Kayak beli mobil 300 juta juga kan nggak tender kalau e-purchasing itu. Jadi kalau e-purchasing kan nggak ada batasan nilai. Cuman di bela pengadaan ini yang pembatasannya adalah 200 juta per transaksi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini, dan nanti akan lebih banyak kita diskusi Bapak Ibu terkait toko daring dan juga bagaimana penerapan toko daring dan katalog lokal itu yang ada di Bapak Ibu, kita bisa saling sharing bersama. Ya, terima kasih. Mungkin itu, Pak moderatornya mungkin masih lagi absen ya Bapak Ibu, lagi sprint untuk ada untuk waktunya pulang. Jadi ini Bapak Ibu di pasca Capdev 129 ini tidak mencabut Capdev 38 tahun 2021, tapi mencabut Capdev 2 LKPP nomor 2 tahun 2022. Jadi Capdev 38 apabila masih tidak bertentangan dengan Capdev 2 Capdev 129 itu masih tetap berlaku. Seperti halnya terkait bukti transaksi tadi itu kan valid dan sah, itu kalau dicari di Capdev 129 juga tidak ada. Itu juga kalau persyaratan sebagai pedagang itu dicari di Capdev 129 2022 juga tidak ada. Jadi Capdev 38 2021-nya itu tidak dicabut. Jadi Capdev 129 ini hanya mengatur terkait beberapa item yang saya sampaikan tadi. Mungkin itu Pak Rohman, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Ferdon. Alhamdulillah. Bisa kasih plus teman-teman semua.
untuk materinya lumayan jelas, juga singkat. Ini masih belum ada 45 menit, Pak. Lumayan ini untuk berarti bisa Iya, dimanfaatkan untuk tanya jawab ini, Pak. iya tadi enggak lihat jam ini. Nggak masalah, Pak. Bisa untuk sesi 2 nanti. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan toko daring, tadi kan di beberapa pernyataan dari Pak Fardon tadi kan tidak diwajibkan, tapi juga tidak ada pilihan kalau sudah di katalog. Apalagi yang dari KPK tadi itu kan malah ada himbauan untuk Tidak eh, lagi. tidak lagi selain non transaksional kan wajib transaksional. Ini di kolom chat ini juga sudah ada beberapa pertanyaan, Pak. Mungkin yang resen ini tadi ada kayak jadi lagi nih, Pak. Ini apakah Tokopedia tidak masuk dalam marketplace? Nah, salah satunya, Pak. Dari Pak Malikun, Pak Suruhan. Barangkali Pak Malikun bisa langsung menyampaikan pada Pak Fardon, monggo. Tanyanya, apakah Tokopedia tidak masuk dalam marketplace, Pak? Iya. Yang tadi kita lihat bersama tadi yang di tak share lagi ya. Iya, Pak Fardon. Batu. Untuk saat ini Tokopedia sebenarnya belum masuk. Jadi ada Grab, Gojek, Buka Pengadaan, Blibi, Bineka, Shopee, Bali Mall, Kartara, di digital mall ini. Embis Market, Klik Mikro, Indo Trading, e-order, Padi UMK, gratis ongkir, Plaza Banten, Intan Online, Tamprina. Ini mitra toko daring yang saat ini yang masih yang mendapat persetujuan dari LKPP, BPMSE. Terima kasih, Pak. Ini juga ada pertanyaan. Iya. Pertanyaan dari Ibu Ani atau Pak Ani nih ya. Mungkin apakah di toko daring barang ada di etalase sudah menyantumkan produk dalam negeri? Iya. Kalau toko daring itu kan tergantung dari marketplace-nya sama dari penyediaannya. Tapi kalau tagging PDN sama non PDN kayak yang di katalog itu sepertinya belum ada. Jadi spesifikasinya kita sendiri yang harus harus aktif melihat di web TKDN Kemenprin. Jadi ini masih itu tergantung spesifikasi dari pedagangnya untuk mencantumkan TKDN atau tidaknya. Masih belum seperti katalog gitu. Jadi masih belum ada tagging TKDN langsung bisa ngeling ke TKDN Kemenprin, itu belum ada. Belum ada. Okay. Ini sudah ada resen, Pak, dari Pak Aku Abdullah. Monggo Pak Aku Abdullah barangkali bisa bergabung pada Pak Fardon untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini Pak. Saya hanya ingin mau menanyakan masalah. Halo Pak, boleh kenalan dulu ya. Pak dari mana? Bukan. Ya, nama saya Aco Abdullah dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Saya ingin menanyakan Pak, yang masalah pembayaran atau uang muka, khususnya untuk pengadaan barang atau jasa melalui e-processing. Apakah itu dapat dilakukan dan bagaimana Pak mekanismenya? Terima kasih Pak. Iya. Kalau yang di toko daring ini yang di Bela Pengadaan kan sampai dengan 200 juta itu bukti transaksinya ya, juga dari sistem itu masih barang yang standar, jadi masih belum belum tercover terkait uang muka itu Pak. Tapi kalau mau dilakukan itu harus ada pasal-pasal tersendiri, harus buat surat pesanan yang ada pasal-pasal terkait
pemberian uang muka gitu. Tapi kalau di toko daring kan jaminan pelaksanaan e-purchasing kan juga dikecualikan dari jaminan pelaksanaan gitu Pak. Tapi kalau terkait uang muka ini belum sampai ke situ. Jadi nilainya mungkin barangnya sudah jelas dan barang sudah jadi, lebih prosesnya kan lebih cepat kan gitu. Jadi kalau mau diadakan pakai uang muka itu kan malah 2 kali proses itu Pak, malah lebih lama gitu. Karena barang yang di sini adalah barang yang tayang, barang yang tinggal klik beli gitu lah. Bagaimana Pak Abdullah? Ada barangkali ada yang sampaikan lagi? Ya, berarti nggak bisa ya Pak ya. Di di peraturan LKPP ada, saya pernah baca bahwa dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima atau sebelum terpasang ya, yaitu salah satunya itu pengadaan barang atau jasa yang sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum barang atau jasa diterima. Gimana dengan itu ya Pak? Terima kasih. Oh iya, yang di Perpres itu kan ada memang. Kalau itu yang ada, yang maksudnya itu kayak yang sudah jadi kuasa di kita Pak. Jadi kayak sewa gedung, itu kan gedungnya sudah kita kuasai. Itu kan praktek bisnisnya kan bisa dibayar di muka sebelum proses masa kontraknya selesai. Terus ada lagi kayak asuransi, itu kan masa pelaksanaannya kan 1 tahun atau apa, itu kan berapa ikut paket yang berapa, itu kan bayarnya juga di muka. Itu Pak yang dimaksud di situ. Jadi kalau yang ini prakteknya ya sama, bukan berarti bukan kalau di sini tetap barang datang baru bayar. Kalau kita di prosesnya, karena di LS atau itu kan harus ada berita acara pemeriksaan, serah terima, itu kan harus diterima dulu baru dibayar Pak. Terima kasih Pak Fardon. Barangkali ada tambahan dari Prof. Mukhlis atau juga Sumuji untuk menyempurnakan saran atau pendapat atau bagaimana dari pertanyaan Pak Abdullah tadi, apakah dimungkinkan e-purchasing itu dilakukan pembayaran uang muka? Prof. Mukhlis? Boleh aja Pak Roman. Boleh aja ya. Tergantung keyakinan BPK Pak ya. Tergantung keyakinan, analisanya lah perlu atau tidak. Karena resiko kan ada di BPK Pak ya nanti kalau itu. Iya. Kalau berikan uang muka ya harus ada jaminan uang muka juga. Iya. Bagaimana Pak Abdullah? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ini ada lagi Pak Fardon dari Pak Firman Kementan. Monggo Pak Firman, barangkali bisa sampaikan langsung pada Pak Fardon pertanyaannya. Pak, selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Saya dengan Firman Pak dari Kementerian Pertanian. Iya, selamat siang Pak. Siang Pak. Pak, mohon pencerahannya nih Pak terkait toko daring. Beberapa kali kami pernah mencoba belanja di toko daring melalui salah satu marketplace ya, Embis Market. Ya, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Pak, terkait toko daring. Berarti regulasi terkait HPS-nya itu masuk kategori e-purchasing ya Pak, yang dikecualikan juga. Yang pertama itu Pak. Kemudian yang kedua, kepastian harganya itu apakah asesmennya itu diserahkan lagi ke buyer, pembeli, atau memang sudah ada kepastian harga terendah di situ? Kemudian Pak, sorry agak rombongan ya Pak. Kemudian terkait login nih Pak, terkait login, apakah login langsung ke marketplace-nya itu sama tercatat juga, atau kita harus login melalui bela pengadaan Pak?
Saya pikir itu aja Pak. Ya, mohon pencerahan dari Pak Pardon. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Firman. Ini ada 3 pertanyaan Pak Firman ya, terkait apakah di toko daring itu sama dengan melalui purchasing, jadi tidak perlu pakai APS, membuat APS. Yang pertama. Yang kedua, apakah harga di toko daring itu diserahkan ke buyer, pembeli, ataukah sudah merupakan harga terendah? Dan yang terakhir, login, apakah langsung ke marketplace-nya, ataukah tetap proses kayak bela pengadaan melalui fiturnya LKPP, baru kita ke toko daring? Iya, untuk yang pertama di pasal 1 ayat 35 itu e-purchasing kan sekarang bukan hanya katalog elektronik, juga termasuk toko daring. Dan itu yang masuk dikecualikan dari HPS. Tapi bukan berarti tanpa HPS Bapak Ibu langsung beli aja, cuman kalau di SE yang terkait pembelian melalui katalog elektronik itu kita juga cari referensi harga gitu. Dalam artian sebetulnya dikembalikan lagi kayak kita mau beli ke toko daring itu, mau beli kertas ya ngeklik kertas di marketplace mana itu, terus keluar harga-harga kertas, nah mana yang termurah spek yang sama itu yang kita beli. Jadi kita dikecualikan dari penyusunan HPS itu bukan berarti langsung lepas saja gitu, tapi ya itu tadi kan mempercepat kita kan, langsung kalau nyari HPS kan harus nyusun dulu. Kalau ini kan langsung beli kertas, klik kertas langsung bisa tayang, itu bisa buat dasar untuk referensi untuk membeli. Jadi enggak memang dikecualikan dari HPS. Terus yang kedua terkait apa tadi Pak Roman? Lupa yang harga Pak. Apakah harga diserahkan pada pembeli ataukah harga yang tayang itu sudah harga yang paling rendah Pak? Jadi kan di toko daring kan harga yang sudah terbentuk oleh pasar. Yang dimaksud harga terbentuk pasar itu memang sudah ada pernah tayang, maksudnya sudah tayang terus gitu, maksudnya dalam artian harga itu terpublish, jadi memang sudah terbentuk di pasar. Jadi kalau ada hal-hal yang kayak khusus untuk SKPD, misalkan yang beli hanya Pak Firman aja, yang lain tidak bisa beli, itu bukan masuk kriteria yang bisa toko daring. Tapi kalau yang kayak gampangannya biro perjalanan wisata, ada yang paket ke Bali 3 hari 3 malam, paket ke Nganu, itu kan bisa standar lah, itu bisa masuk di toko daring. Jadi dalam hal itu harga memang ya kita yang dari pembeli yang itu, tapi kan tadi yang disampaikan bahwa syarat dari pedagang itu kan juga terkait etika pengadaan, juga harga itu yang menentukan mereka gitu, dan sudah banyak pilihan-pilihan harga gitulah. Isunya gitu. Jadi dari bayarnya Pak, jadi tata caranya kalau memang itu nilainya di atas 50 ya wajib kita melakukan nego. Nah, negonya itu bisa lihat dari referensi harga yang ada tayang di toko daring yang lain gitu Pak. Jadi tahapan-tahapan itu kalau memang di bawah 50 juta memang pembelian langsung, tidak nego pun tidak apa-apa. Tapi kalau barang-barang yang sudah standar, misalkan nasi kotak atau apa, kan kebutuhan rutin, masa tiap mau beli nego terus, kan sudah ada standarnya gitu kan. Kemudian yang ketiga tadi apa Pak Rahman? Yang ketiga untuk login Pak, login ke marketplace. Ya, untuk login di apakah langsung kita beli misalkan kayak Gojek, kita ke Gojek, ataukah tetap melalui kayak bela pengadaan itu ya? Kalau langsung ke mana, ke marketplace-nya itu datanya nggak akan ditarik ke KPP itu Bapak Ibu. Tapi kalau login ke bela pengadaan itu masuk overview transaksinya di LKPP. Tadi yang saya sampaikan juga Kota Batu di yang di toko daring LKPP ketarik cuma 2 miliar, padahal transaksinya lebih dari 4 miliar lebih. Itu mungkin ya ada sebagian dari pejabat pengadaan yang nggak login melalui bela pengadaan. Gitu. Tapi kalau dari bukti transaksinya semuanya sama, itu hanya terkait pencatatannya itu Pak.
itu yang harus melalui bela pengadaan itu. Berarti prosesnya tetap harus masuk melalui itu Pak, sistem di SPS itu Pak ya. Ya. Itu nanti kita procurement lainnya itu ya nanti ya. Ya, aplikasi procurement lainnya nanti Ya. menuju ke toko daring dan nanti pilih ke bela pengadaan. Ya. Jadi tidak langsung misalkan kita mau beli di Grab atau di Gojek atau di Mbis langsung kita ke Mbis Market itu tidak ya, tetap melalui proses. Tidak, tetap melalui itu supaya datanya ketarik untuk LKPP. Tapi kalau untuk dari marketplace-nya itu kita langsung itu juga mesti ketarik ke sistemnya, kita masih ketarik. Jadi untuk kepentingan kebutuhan dari pencatatan di LKPP itu, Pak. Bagaimana Pak Firman? Apakah ada tanggapan atau bahkan ada yang ingin tanyakan lagi? Iya Pak, cukup Pak. Sebenarnya masih ada satu lagi sih Pak. Nah, terkait bukti perjanjian nih Pak. Kalau bertransaksi melalui marketplace di toko bela pengadaan, contohlah Mbis Market gitu Pak, di atas 50 juta. Itu invoice yang terbit dari marketplace itu sudah bisa dijadikan sebagai bukti transaksi Pak, atau kita harus tuangkan lagi dalam kontrak atau gimana Pak? Terima kasih Pak. Itu yang terakhir Pak. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Firman. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan di Kepdep 38 tahun 2021 itu PPMSI yang keluar dari PPMSI itu sebetulnya sudah bukti transaksi yang sah dan valid. Itu sudah ada tulisannya, jadi tidak perlu nambah-nambahi lagi. Mungkin kalau mau nambah-nambahi pasal-pasal atau apa, kalau bisa tertuang di catatan tambahan yang disediakan di fitur marketplace sudah nggak perlu lagi. Gitu. Jadi itu sama dengan pembelian melalui katalog itu Pak ya. Purchasing sama itu kan. Iya, tapi kalau beda yang di katalog itu masih harus ngupload surat pesanan. Iya. Kalau di toko daring kan ada ketentuannya, bukti yang keluar dari situ adalah sah. Sudah cukup. Ini sudah ada lagi Pak yang resan lumayan nih Pak, agak banyak peminatnya Pak Irwan Prakoso. Monggo Pak Irwan Prakoso, bisa kenalan dulu dari mana, apa yang perlu tanyakan. Pak Irwan Iskandar. Ya, makasih Pak atas kesempatannya yang diberikan. Ini Pak, toko daring kan kalau sesuai dengan update kan sampai dengan 200 juta Pak ya? Ya. Nah, apakah jasa konstruksi itu dapat masuk dalam toko daring? Dan apakah produknya nanti itu apakah harus terpasang atau hanya membeli produk, contoh misalnya seperti beton ready mix, apakah hanya beton ready mix-nya saja atau kita terpasang di lapangan? Ya kan kalau terpasang di lapangan ada beberapa item pekerjaan tuh Pak, kayak perancahnya, terus besi betonnya. Nah, apakah di toko daring bisa mengakomodir itu Pak? Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Irwan Iskandar. Pertanyaannya ada 2, lumayan. Barangkali Pak Fardon mau langsung dijawab. Kalau sampai saat ini toko daring untuk terkait aspal itu sepertinya belum ada Pak. Karena itu tidak masuk kriteria yang standar ataupun yang harga terbentuk pasar, dalam artian masih belum ada. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada etalasenya terkait itu juga bisa. Jadi nanti aspalnya yang terkirim atau yang terpasang gitu. Karena kan pengertian dari e-purchasing itu kan juga dimungkinkan juga untuk pekerjaan barang jasa konstruksi, itu jasa lainnya itu yang enggak mungkin itu di pasal 38 itu untuk yang konsultan, jasa konsultan itu enggak masuk kriteria yang bisa di e-purchasing-kan. Tapi enggak tahu kalau regulasinya akan berubah ya enggak. Tapi kalau kerjaan konstruksi memang masih dimungkinkan, tapi selama ini etalasenya belum ada Pak untuk di toko daringnya. Ya kan kalau etalase kan kita bisa minta tolong sama platformnya Pak, platformnya untuk memasukkan etalasenya kan, kayak contoh mungkin
seperti MBIS Market kan, kita bisa minta tolong gimana untuk dimasukkan etalasenya di platformnya mereka kan seperti itu. Karena mungkinan Pak kan banyak ini ada beberapa konstruksi itu yang menggunakan nilai di bawah daripada 200 juta dan amanahkan kalau di bawah 200 juta untuk pekerjaan itu kan lebih bagus menggunakan toko daring. Nah, seperti itu Pak, mungkin Pak. Kenapa enggak diarahkan ke katalog lokal aja Pak? Kan sebetulnya kalau itu kan sudah ada etalasenya, karena kan lebih lebih pasnya kalau barang yang resikonya walaupun nilainya sedikit, tapi kan itu ada resikonya enggak masih kalau pendapat saya resikonya masih enggak rendah masuk kriteria yang risiko rendah gitu. Lebih baik bisa di katalog lokal. Kalau ada kan gampangannya kalau ada bis damri ya diusahakan kita masuk bis damri dulu lah. Kalau ini kan toko daring itu kan masih pakai bis Rosalia, masih bisnya umum. Siap. Siap. Makasih Pak. Siap. Ini juga ada pertanyaan lumayan menarik ini Pak dari Pak Rio di Sudatim. Barangkali Pak Rio bisa menyampaikan sendiri ini. Coba. Pak Rio di Subjatim, pertanyaannya, kalau pembelian barang lewat e-purchasing sudah termasuk pemasangan, ada konstruksi pondasi, mungkin ini kayaknya PJU Pak, penerangan jalan umum. Nah, itu kontraknya cukup saya pesanan aja apa saya SPK gitu. Iya, kalau di pasal 28 untuk bukti penyajian e-purchasing itu kan surat pesanan. Tuh, Ibu. Tapi kalau surat pesanan itu kan juga di situ juga termaktub pasal-pasal yang terkait mengikat apabila ada butuh hak dan kewajiban itu bisa mengikat di surat pesanan. Jadi e-purchasing nggak mengenal SPK, nggak mengenal surat perjanjian, tapi untuk produk yang sesuai di pasal 28 itu e-purchasing itu adalah bukti perjanjiannya adalah surat pesanan gitu Pak. Berarti nanti bisa Pak ya mungkin di klausul surat pesanan itu nanti kita ada penekanan mungkin harga ini termasuk pemasangan atau apa mungkin bisa Pak ya di catatan lain atau apa itu. Iya. Jadi kita mungkin bisa kita cek di pasalnya ya Bapak Ibu. Ini bentuk kontrak yang surat pesanan yang di poin E. Ini surat pesanan sebagai yang dimaksud pada ayat 1 huruf E digunakan untuk pengadaan barang jasa melalui e-purchasing. Jadi kan di situ jadi kalau ada pasal-pasal tambahnya yang masuk di surat pesanan ini. Artinya mungkin di surat pesanan di e-purchasing itu mungkin selain standar mungkin kita bisa menambahkan di dalamnya itu klausul-klausul yang kayak yang di itu atau pada saat negosiasi harga sudah masuk pemasangan atau apa gitu Pak ya mungkin ya. Iya, kalau di fitur toko daring ya itu di catatan tambahan itu. Catatan tambahan itu Pak ya. Oke. Ya, catatan tambahannya mau minta apa. Ini Pak dari Pak Ulung Setiawan juga ada pertanyaan ini Pak. Izin bertanya Bapak, dengan diberlakunya PMK 58, bagaimana proses peng-SPJ-an? Karena kalau di daerah mengajukan SPJ, dimintai bukti potong pajaknya. Sedangkan jika pihak marketplace yang motong, terus tekniknya gimana? Terima kasih. Iya. Sama itu Pak, kayak tadi Pak. Iya. Kalau PMK 58 memang lagi baru kan yang itu memang yang bayar. Jadi bukan menghilangkan pembayaran pajaknya, cuman pajaknya aja yang bayarkan marketplace. Juga tarif PPh-nya juga lebih kecil gitu yang marketplace. Jadi bendaranya kalau ditagih bukti potongnya ya tanggung jawabnya bukan di bendara, tanggung jawabnya di marketplace.
itu untuk pembayaran pajak. Itu sekali lagi bahwa PMK 58 itu untuk mengatur yang secara GU ya Bapak Ibu, pembayaran pakai UP atau GU. Jadi kalau LS ya tetap bendahara memberikan bukti potong pajak untuk pembayarannya. Jadi bukan marketplace-nya yang membayarkan pajak. Tapi kalau PMK 58 itu GU Pak ya? Iya, untuk GU. GU, kalau untuk LS-nya 59 tuh ya? Kalau PMK 59 enggak, maksudnya itu kan bukan di pemotongan pajaknya itu yang terkait dari Pak Rohman, itu terkait untuk yang pembayaran GU aja. Kalau LS-nya ya tetap yang di atas 2 juta, yang itu kan yang di PMK 59 itu. 59 itu kan. Iya. Ya, karena ini juga memang mungkin hal yang baru Pak. Kalau katanya Pak Muji, kita belum terbiasa kan gitu Pak. Begini Pak Roman. Ya. Ya, ini masalah pajak kan diatur tersendiri PMK 58, 59. Ketika transaksi itu dilampirkan aja di tagihannya ke bagian keuangan atau BAKD. Jadi Anda nggak usah lagi-lagi aturannya udah ini ya gitu. Ya gitu. Nggak usah bawa YouTube-nya Pak Muklis. Itu di copy aja disampaikan. Karena lagi nih Pak Muji, informasi tadi kami juga ini tadi kan masih dalam tahap sosialisasi di katalog lokal. Ini juga ada perdebatan bagian keuangan. Ada livet dari KPP Pratama, itu juga tetap untuk bendahara itu sebagai pemungut pajak. Sementara di beberapa ketentuan di 59 itu kan kalau kurang dari 2 juta atau mungkin melalui kartu kredit pemerintah atau juga melalui LS atau apa itu kan langsung penyediaannya yang bayar. Dan ini juga nanti kita akan mungkin kitanya yang kurang memahami atau penafsirannya beda, nanti kita komunikasikan. Ya, itu kan norma umumnya. Betul. Semua kena PPN dan sebagainya. Ketika ada perkecualian seperti buku, kan nggak kena PPN kan. Jadi kalau bayar, lampirannya ketentuan bahwa buku tidak kena PPN adalah dasarnya peraturan pajak ini. Ya gitu Pak, menjadi bebas. Gitu. Ya, karena orang pajak, orang keuangan mungkin berpikir norma umumnya ya, norma umumnya. Biasanya. Ini kan perkecualiannya. Enggak, ini bukan biasanya Pak. Ini bukan biasanya. Ini norma umum, itu norma umum. Norma umum Pak ya. Ketika ada hal khusus, Bapak lampirkan tuh di bukti tagihan. Nggak perlu kena pajak, dasarnya adalah surat edaran ini. Ya, itu udah peraturan dasarnya. Nah, gitu Pak. Siap. Mungkin nanti saya sampaikan juga. Terima kasih Pak Muji. Mungkin Pak Muklis ini juga bisa nambahkan komentar terkait dengan pengalaman pajak di Kota Kediri. Ya, memang kan ketentuan itu kan belum bisa berjalan ya Mas Pardon ya. Kalau di MBIS itu kan masih belum yang pajak itu kan masih belum bisa berjalan karena kan yang pastinya kan yang memungut itu kan si PPMSI-nya gitu kan, sedangkan dari yang kita jalankan ini kan belum bisa sebagai pemungut rasanya saat ini kan di transaksi itu kan gitu. Jadi kan masih berjalan seperti biasanya gitu kan. Nah, nanti kemungkinan kalau menurut saya harusnya kalau sudah regulasinya di PMK itu sudah jelas, harusnya di keuangan pun ya nggak perlu harus meminta bukti gitu kan. Nanti kan jadi repot gitu kalau misalnya. Karena sudah ada transaksinya dan itu sudah dilakukan pemungutan oleh si PPMSI-nya, sudah ada regulasinya kan ya sudah. Gitu. Berarti menjadi tanggung jawabnya mereka. Sedangkan yang kita bayarkan itu kan jelas sudah termasuk pajak di dalamnya kan gitu kan. Terkait dengan itu kan sudah ada PPN-nya berapa, ini kan berapa kan gitu kan pastinya di pembelian itu kan, di bukti itu. Ya, nah, siapa yang mungut? Kan yang mereka gitu. Kalau harusnya kan tidak perlu lagi harus menunggu lagi untuk pembayaran, menunggu buktinya gitu kan. Nah, ini kan pastinya nanti akan malah menghambat misalnya. Nah, gitu kan kalau memang tidak percaya dia perlu diaudit aja sih PPMSI-nya gitu. Jadi harapannya dengan seperti itu lebih cepat gitu kan harapannya lebih cepat dalam proses pengadaannya dan pembayarannya. Tapi kalau masih harus seperti itu tadi ya nggak ada bedanya gitu dengan kecepatan ini. Mungkin gitu sih. Ya, berarti perlu ngopi bareng Pak dengan bagian keuangan sih Pak kita. Berangkat. Siap.
ini yang di chat ada yang nanya itu Pak. Dengan adanya platform fee untuk toko daring, apakah tidak sebaiknya itu? Katalog lokal itu Pak ya? Iya. Iya. Dari Ibu atau Bapak ini, Pak Ibu atau Bapak Anin ya. Dengan adanya platform fee untuk toko daring, apakah tidak sebaiknya belanja menggunakan katalog lokal atau daerah saja? Pilihan Pak ya. Monggo. Iya, nanti Pak kan gimana? itu pilihan Bapak Ibu. Ya kayak tadi yang disampaikan, mau naik bis Damri atau naik bis Rosalia atau bis yang lain gitu kan. Tapi platform fee ini yang lagi hangat memang untuk yang katalog lokal. untuk platform fee-nya yang untuk toko daring. Tapi sepertinya itu masih test water, jadi Bapak Ibu belum tentu untuk yang mungkin yang pakai MBIS market belum tentu mungkin dalam waktu dekat ini akan diterapkan platform fee-nya. Tapi kalau memang dalam prakteknya lebih kita dimudahkan, dalam artian ini kan sudah harganya kan terpublish ya, maksudnya platform fee-nya juga akan terpublish, nggak tahu nanti kalau yang awal yang kita disurati itu terkait yang 2% termasuk pajak, tapi mungkin masih akan ditinjau kembali oleh karena kan tadi kalau sudah ada katalog lokal akhirnya akan beralih ke katalog lokal. Cuman kalau belanja rutin itu sebetulnya nggak pas kalau lewat katalog itu, karena apa diproses di katalog itu gampangannya untuk belanja, misalkan kita beli kue kotak 100.000 sama kita beli apa aspal 10 miliar itu prosesnya sama. Ada ngupload ke SPK, ada nomor kayak kontak gitu Pak ya. Iya, upload surat pesanan, tanda tangan surat berjanji, surat pesanan, ada materai kan, itu kan untuk kebutuhan apa yang memang karena di awal itu memang katalog itu kan di apa untuk nilai-nilai yang besar atau tinggi ya, untuk kebutuhan rutin, untuk biasanya untuk yang LSLS, tapi kebutuhan rutin seperti makan minum yang kita hanya beli 150.000 itu kan kalau melalui katalog prosesnya masih ribet ya. Apa? Iya, masih ribet. Tapi mungkin ke depan regulasinya yang akan dirubah. Kalau nggak dirubah, itu tadi masa belanja 150.000 sama 150 miliar sama tahapannya. Upload surat pesanan. Iya, betul. Ya kedepannya kalau ada platform fee ya harapan kita nggak banyak-banyak amat gitu lah. Mungkin tadi yang sempat kita diskusikan di tingkat provinsi tadi mungkin hanya biaya pesanan, bukan dari apa, dari transaksinya, dari jumlah apa per transaksinya gitu mungkin kalau kedepannya, karena kan kita juga apa kalau lebih diuntungkan, karena kalau semua beralih ke katalog ya mungkin jadi servernya juga nggak kuat lagi. Ya mungkin karena dalam beberapa bulan ini kan lagi boomingnya katalog lokal, apalagi juga Jokowi. Padahal di toko daring kan juga hampir sama dengan katalog lokal juga. Biasa. Mungkin beda pemahaman aja Pak. Apalagi kepala daerah juga didorong sampai tayang produk, transaksi. Jadi ya memang akhir-akhir ini kendala kita di server Pak, sering kandat Pak. Iya. Dan kita untuk ya memang untuk beralih ke katalog penyediaannya kan masih perlu waktu lah. Ya nanti arahnya mungkin ke depannya ya kita naik bis plat merah semua. Mungkin arahnya ke situ. Tapi kalau semakin banyak transaksi, makin banyak pilihan, ya tergantung kita. Maksudnya tergantung dari bayarnya lebih mudah di mana, lebih cepat kemana gitu aja kan gitu. Siap. Ini sudah pertanyaan sudah nggak ada lagi kah? Ya, pertanyaan nggak ada, pertanyaan juga nggak ada. Mungkin barangkali Pak Muklis atau Pak Muji menambahkan Pak terkait toko daring, mungkin juga bisa menambah tekanan toko daring ataukah juga katalog lokal. Ya, terima kasih Pak Arman. Jadi hari ini kita ditargetkan 1 juta produk masuk ke katalog ya. Dengan adanya katalog ini menjadi keterbukaan harga. Tapi keterbukaan harga nanti juga bisa menjadi masalah. Maka bagi kita para pelaku transaksi katalog,
maupun toko daring agarlah punya namanya referensi harga lah, rujukan harga. Jadi bukan membuat HPS tapi punya rujukan harga. Dan ada keluar juga SE11 ya, SE11 tahun 2022 bahwa akan dilakukan monitoring ya. Jadi harga itu akan dipantau kenaikan harganya, perubahan harganya. Yang kedua juga ada patroli ya, patroli untuk memantau kewajaran harga dengan harga-harga di pasarnya ya. Jadi bagi kita memudahkan. Jadi sepanjang tidak ada kolusi kita, tidak ada aliran uang kita serahkan masalah harga ini ke penyedia lah gitu istilahnya. Tapi kita juga punya mitigasi risikonya referensi harga. Berikutnya untuk konstruksi ya, konstruksi seperti pertanyaan Pak Irwan tadi. Ya ini sama seperti konstruksi trotoar ya. Ternyata pengadaannya itu per masing-masing item barang. Misalkan papling dan sebagainya. Dan sampai biaya pemasangan. Harusnya kan itemnya adalah per meter persegi harusnya gitu ya. Ternyata tidak. Ya. Mungkin terjadi yang di jalan nanti ada yang aspal, harus ada pasir dan sebagainya. Kontraknya sendiri-sendiri harusnya kan per meter ya lari atau apa istilahnya gitu ya. Per meter persegi, meter lari dengan kekuatan K berapa kalau kafe ya, ya. Per kubik dan sebagainya ya. Tapi kenyataannya ini masih belum sinkron. Jadi seperti itulah kenyataannya. Berikutnya pajak. Tadi kan harusnya yang memungut adalah PPMSE ya. Jadi berdasarkan informasi Pak Muglis ternyata itu belum seperti itu. Jadi kalau itu sudah dilakukan oleh PPMSE ini, kalau nggak salah pajaknya menjadi lebih murah itu. 0,5 kalau nggak salah ya. 0,5 PPh-nya. Iya Pak, iya, PPh-nya 0,5. Lebih kecil itu. Kalau itu sudah bisa dilakukan, bagian keuangan masih meminta, nah, kita lampirkan aja dalam tagihan-tagihan itu peraturan-peraturan yang berkaitan. Nah, sehingga mereka bisa memaklumi karena mereka mungkin ya tadi kata Pak Arman biasanya seperti itu norma biasanya. Tapi kan banyak aturan-aturan perkecualiannya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak Fardon, Pak Rohman, Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara diskusi ini. Semoga bermanfaat acara kita. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Barangkali Pak Muklis ada tambahan? Ya, makasih Mas Rohman dan Mas Fardon. Jadi memang tadi yang disampaikan ya Mas Fardon bahwa kita diskusikan terkait dengan yang ada tambahan fee gitu kan. Jadi mungkin juga apa namanya dari sisi penyedia itu kan pasti untuk bisnis ya. Nah juga hal yang menarik gitu kan. Sekarang di toko daring itu kan banyak tidak hanya berupa barang yang sekali datang gitu kan, sedangkan bisa event organizer gitu Mas Fardon ya, jasa gitu kan, akomodasi gitu kan. Nah kalau saya sih masih menyarankan adanya SPK atau perjanjian lah. Karena apa? Karena di sini harus diikat karena hak dan kewajibannya ini belum belum bisa terlaksana seperti barang didatangkan kan gitu kan. Jadi mungkin ini coba kehati-hatian saja. Tadi juga menarik terkait dengan boleh nggak disyaratkan mungkin uang muka atau jaminan pelaksanaan itu juga jadi pernah dipermasalahkan juga gitu. Mungkin jangan-jangan penyedia itu tidak mau gegabah menerima pesanan tapi tidak melaksanakan karena tidak ada sanksi jaminan pelaksanaan yang harus disampaikan dan hal-hal gitu kan. Jadi mungkin itu juga menjadi alternatif untuk mungkin nilai-nilai paket yang besar kali ya. Untuk nilai-nilai paket besar untuk apa? Ya kesungguhan dari penyedia juga untuk bisa untuk bisa memenuhi kewajibannya. Nah, mungkin hal seperti itu juga menarik untuk sebagai bahan gitu kan, mana yang terbaik gitu kan, selalu kita sampaikan mana yang terbaik gitu kan. Jadi mungkin seperti itu sih. Ya inilah pergeseran kalau saya baca slide-nya KPK, pengadaan tender itu hanya untuk konstruksi dan barang-barang khusus gitu. Jadi semuanya bisa bergeser ke toko daring gitu. Iya. Gitu. Ya tender jadi, sama konsultan mungkin nanti. Nah, itu kan untuk hal konstruksi sama konsultan. Nah, untuk yang khusus itu. Jadi selama itu adalah terutama barang, kalau tender saya selalu disposisi silakan dikaji untuk dibelanjakan atau pembelian melalui toko daring. Jadi terima kasih nih Mas Fardon, luar biasa.
Iya, mungkin kalau yang pengenaan PMK 58, kalau yang kita pakai Grab itu sudah berlaku. Tapi kalau yang menggunakan MBIS Market karena masih transfernya ke penyedia, itu masih belum kita berlakukan terkait pemotongan pajak. Ya. Memang yang jaminan pelaksanaan itu regulasinya masih tidak diperlukan. Yang arah pergeserannya nanti yang di pasal 33 itu kan masih pengecualian dari jaminan pelaksanaan, salah satunya kan e-purchasing. Nanti mungkin ke depan kalau semua sudah masuk katalog dan toko daring, kalau hak dan kewajiban itu ya memang harus tertuang, tapi tertuangnya namanya di surat pesanan. Tetap, karena di pasal 28 tadi SPK itu kan untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang sampai dengan 50 sampai dengan 200 juta, di atas 200 juta surat perjanjian. Kalau yang pakai surat pesanan. Template surat pesanan yang ada di katalog kan juga sudah mengenal terkait kewajiban ya juga. Nah, itu tadi yang kita sampaikan tadi kalau beli kue kotak cuma 150.000, template surat pesanannya hak dan kewajibannya berlapis-lapis itu yang masih di katalog itu kan. Masih kurang pas untuk nilai-nilai transaksi yang kecil. Tapi kalau yang terkait beli aspal terkirim atau apa itu sudah diakomodir di katalog lokal terkait surat pesanannya. Mungkin itu Pak Rahman, Pak Muji dan Pak Muklis. Terima kasih. Pak Rohman masih unmute. Ya, terima kasih Pak Fadon. Mungkin dari sini, dari pemahaman yang saya pahami ini antara toko daring dengan katalog lokal itu hampir mirip, hampir sama. Cuma kalau saya lihat dari paparan Pak Fadon untuk bukti pembayaran, untuk transaksi yang hal rutin kayak amin ATK, kayaknya lebih enak di toko daring kayaknya, lebih simpel. Beda dengan di katalog lokal yang harus kita kayak membuat SPK. Jadi di dalamnya harus mengupload perjanjian dan lain-lain, nanti upload lagi. Jadi mungkin di sini nanti lumayan ilmunya, pencerahannya semuanya. Sebelum acara ini kita akhiri, barangkali Pak Fardon ada closing statement atau apa yang mau sampaikan sebelum acara ini berakhir, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Rohman. Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah sekarang sudah era transparansi terbuka Bapak Ibu. Jadi nggak usah main-main lah gitu. Sekarang harga sudah terpublish, semua tahu. Jadi memang kalau dulu mungkin kalau tender atau IPL, HPS kan rahasia. Kalau ini kan sudah toko daring katalog ini semua sudah terpampang, terpublish semua. Jadi kalau kita punya niat jahat, sebetulnya gampang ketebaknya gitu loh, gampang ketemunya gitu. Mungkin dari situ kita jadi lebih mudah dan kita dengan toko daring dan katalog itu kita nggak disibukkan dengan proses pemilihan penyedia. Jadi kita lebih banyak ke output pelaksanaan pekerjaannya. Jadi kita nggak disibukkan dengan proses-proses pemilihan yang butuh waktu yang lama. Semua tinggal klik di tangan kita dan untuk ke depan infonya dari waktu Kepala LKPP bilang nanti yang patroli harga yang disampaikan Pak Muji tadi nanti akan dibuat pakai sistem. Jadi mungkin kalau ada marketplace yang jual lebih tinggi dari harga pasarnya, yang ada tayang di katalog, otomatis dia turun juga di katalog. Mungkin itu Pak Rohman yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih pada Pak Muji dan Pak Muklis serta teman-teman dari Muji Santoso Training Consultant. Mohon maaf apabila dalam penyampaian yang tadi ada yang kurang berkenan ataupun kurang pas. Saya selaku manusia biasa, mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih Pak Fardon. Demikianlah teman-teman semua acara pada siang ini dengan topik toko daring. Semoga ilmu yang di-share oleh Pak Fardon Mudantoro menjadi ilmu bermanfaat. Saya pribadi selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan atau juga mungkin barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan atau mungkin salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat berjumpa lagi di acara webinar berikutnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan